Pernah kepikiran nggak sih di balik setiap pemilu, setiap kebijakan baru, dan setiap gerakan sosial yang besar, ada satu kekuatan yang nggak kelihatan tapi super kuat? Komunikasi politik. Nah, ini tuh mesinnya yang ngegerakin masyarakat kita. Dari obrolan di warung kopi sampai panggung diplomasi global. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya. Coba deh pikirin sebentar, gimana bisa cuma rangkaian kata-kata, entah itu yang diteriakan lantang dari podium atau yang diketik singkat di media sosial, punya kekuatan buat membangun kerajaan, ngebentuk negara, bahkan memenangkan pemilu. Itulah pertanyaan besar yang mau kita gali lebih dalam. Oke, untuk benar-benar ngerti komunikasi politik, kita harus mundur sedikit dan mulai dari akarnya, yaitu esensi komunikasi manusia itu sendiri. Kenapa? Karena politik itu ya isinya manusia, dan kita kan emang dasarnya makhluk yang butuh banget buat terhubung satu sama lain. Pemikir hebat seperti John Locke udah sadar soal ini dari berabad-abad yang lalu. Menurut dia, kita ini nggak cuma diciptakan sebagai makhluk sosial, tapi juga dikasih anugerah berupa bahasa. Nah, bahasa, kata Locke, bukan sekedar alat buat ngobrol. Bukan. Bahasa itu ibarat lem super kuat yang ikat kita semua jadi satu masyarakat. Teorinya, Abraham Maslow ini menjelasin semuanya dengan pas banget. Coba lihat piramida kebutuhan ini. Hampir di setiap tingkatannya, mulai dari rasa aman, kebutuhan buat jadi bagian dari kelompok, sampai dapat penghargaan, kita mutlak, wajib hukumnya butuh komunikasi. Kita ngobrol buat bertahan hidup, buat merasa diterima, dan buat jadi versi terbaik dari diri kita. Nah, inilah fondasi dari semua interaksi sosial, termasuk tentu saja politik. Oke, sekarang kita udah pegang dasarnya, yuk kita bawa pemahaman ini ke arena politik yang sesungguhnya. Di dunia politik, komunikasi itu bukan lagi cuma soal kebutuhan dasar, tapi juga soal mata uang, konsep-konsep penting yang jadi aturan main di sana. Sering banget nih orang nyamain antara kekuasaan dan kewenangan. Padahal dua hal ini beda banget. Gini deh, kekuasaan itu kemampuan mentah buat maksa orang lain. Tapi kewenangan itu adalah kekuasaan yang dianggap sah. Ini bedanya. Kekuasaan itu bisa direbut, tapi kewenangan itu harus didapetin. Terus, apa dong jembatan yang mengubah kekuasaan mentah jadi kewenangan yang dihormati? Jawabannya, satu kata, legitimasi. Ini dia bahan rahasianya. Legitimasi itu keyakinan kita bersama bahwa pemerintah yang berkuasa itu emang punya hak buat memerintah. Tanpa legitimasi, kekuasaan itu ya cuma sekedar maksa-maksa doang. Jadi, gimana cara dapetin legitimasi ini? Menurut Charles Andrine, sumbernya ada 5. Bisa dari tradisi, kayak sistem kerajaan, bisa karena ideologi yang kita yakini bersama, bisa juga karena karisma atau prestasi pribadi pemimpinnya, ada juga yang dari proses hukum yang sah, kayak pemilu, dan yang terakhir, yang paling praktis, karena pemimpin itu bisa bikin rakyatnya sejahtera. Nah, setiap jenis ini butuh cara komunikasi yang beda-beda buat dibangun dan dijaga. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang, kita bongkar toolkitnya. Gimana sih persisnya para aktor politik itu pakai bahasa buat mengubah kekuasaan jadi kewenangan? Jawabannya ada di sebuah seni kuno yang umurnya udah ribuan tahun. Pemikir kayak Pierre Bourdieu ngelihat bahasa itu lebih dari sekedar kata-kata. Menurut dia, bahasa itu modal. Iya, modal. Sama berharganya kayak uang. Seperti yang tertulis di sini, cara kita ngomong, pilihan kata kita, itu semua punya bobot. Di dunia politik, kalau Anda jago menguasai modal bahasa ini, itu artinya Anda megang salah satu senjata paling ampuh. Dan ini dia playbooknya yang legendaris. Percaya nggak? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Aristoteles udah bikin resep jitu buat persuasi. Mulai dari nemuin argumen terbaik, terus nyusun pesannya biar logis, milih gaya bahasa yang pas nginget materinya, dan terakhir, nyampeinnya dengan meyakinkan, pakai suara dan gerak tubuh. Percaya deh, setiap pidato politik hebat yang pernah Anda dengar, sadar atau nggak sadar, pasti ngikutin kelima langkah ini. Tapi tentu aja di zaman sekarang seni persuasi ini udah nggak terbatas di alun-alun kota lagi. Di era modern, ada megafon raksasa yang bisa bikin pesan-pesan ini terdengar ke seluruh penjuru dunia. Ya, apalagi kalau bukan media. Kita ambil contoh dari rumah kita sendiri Indonesia. Lihat deh garis waktu ini. Kelihatan banget kan gimana peran media itu berubah drastis? Dari yang tadinya cuma jadi corong negara di zaman demokrasi terpimpin dan Orde Baru, sampai akhirnya meledak jadi pilar keempat demokrasi setelah reformasi 1998. Perubahan ini benar-benar mubah total aturan main politik di Indonesia. Nah, kutipan ikonik dari Marshall McLuhan ini nyimpulin semuanya. Medium adalah pesannya,
Maksudnya apa? Artinya bukan cuma isi pesan yang penting, tapi juga lewat mana pesan itu disampaikan. Pesan politik yang sama, kalau disampaikan lewat pidato resmi di TV, dampaknya bakal beda jauh dibandingkan kalau pesan itu jadi viral di TikTok. Setiap media punya caranya sendiri buat ngebentuk cara kita mikir, dan akhirnya ngebentuk politik kita. Jadi, kita udah ngomongin pemimpin, cara mereka membujuk, sampai peran media, terus posisi kita di mana? Nah, ini yang paling penting buat diingat. Komunikasi politik itu bukan jalan satu arah. Kita ini bukan cuma penonton yang duduk manis di tribun. Model dari Bipa Norris ini ngegambarinya dengan sangat baik. Betul, ada komunikasi dari atas ke bawah, dari pemerintah ke kita. Tapi, yang sama pentingnya, bahkan super penting, adalah komunikasi ke atas. Dari kita, masyarakat, balik lagi ke penguasa. Opini publik, demo, cuitan di media sosial, dan tentu saja suara kita di bilik pemilu, itu semua adalah bentuk komunikasi politik yang sangat kuat. Maka, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan, tapi bukan buat saya jawab, melainkan buat Anda renungkan. Di tengah lautan informasi dan kebisingan seperti sekarang, kita semua ini adalah pemain, bukan penonton pasif. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menggunakan suara Anda untuk ikut membentuk percakapan besar yang pada akhirnya menentukan arah dunia kita bersama?